Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa bertemu lagi bersama Edumat 13. Hari ini kita akan mempelajari sistem persamaan linier dua variabel atau yang sering disebut dengan SPLDV. Apa itu SPLDV? Sebelum mempelajari SPLDV, kita harus mengetahui atau mengenal apa aja yang dimaksud dengan variabel, konstanta, koefisien, dan suku-sukunya. Sistem variabel linear dua variabel itu ada yang disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu peubah atau pemisah atau pengganti dari suatu nilai untuk bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel ini mengibaratkan seperti ini. Kalian membeli suatu benda, kemudian benda itu diganti namanya menjadi huruf X atau Y. Itu yang disebut variabel. Dan X atau Y-nya itu atau A sampai Z itu boleh kalian ganti benda tersebut menjadi X atau Y atau A sampai Z, terserah, bisa PQR dan sebagainya. Itu yang disebut pemisalnya. Misal seperti ini, Andi memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Nah, jika ditulis dengan memisalkan A adalah hewan kambing dan B adalah hewan sapi, maka bentuknya adalah 5A ditambah 3B, di mana A dan B ini yang disebut variabel. Jadi kambingnya ini diganti dengan huruf A dan sapinya ini diganti dengan huruf B. Jadi dapatlah 5A plus 3B. Kemudian koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan di depan variabel untuk penulisan sebuah suku dan memiliki variabel dalam koefisien di depan variabel. Jadi ada variabel kemudian depannya ada angkanya. Jadi koefisien adalah setiap angka yang ada di depan variabel tersebut, yang di depan kata ganti untuk suatu benda tersebut. Lihat lagi contohnya. Jika Andi memiliki 5 ekor kambing dan 3 ekor sapi, maka 5 dan 3-nya, A adalah kambing dan B adalah sapi, maka angka 5 dan 3-nya itu adalah koefisiennya. Jadi kita dapat di sini 5A plus 3B pada contoh kasus yang sebelumnya. 5A dan 3B, maka 5 dan 3-nya ini, 5 ekornya ini adalah koefisien. 5 adalah koefisien A dan 3 adalah koefisien untuk si B. Kemudian konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel dengan nilai tetap atau konstan dan untuk nilai peubah variabel berapapun. Jadi berapapun nilai X-nya maka dia adalah tetap. Biasanya itu bentuknya itu tidak diikuti dengan variabel. Misal AX plus BY plus C, dan C-nya itu adalah konstantanya. Misal 4X plus 3Y minus 10, maka konstantanya adalah minus 10. Jadi berapapun nilai X dan Y
maka minus 10 tidak ikut berpengaruh terhadap apapun atau disebut dengan konstan tetap. Lanjut, suku. Suku adalah suatu bilangan dari bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan koefisien atau bentuk konstanta. Setiap suku dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi begini, contohnya 5x min y plus 7, maka suku-sukunya adalah setiap bilangan di mana terdapat pemisah, yaitu tanda penjumlahan, suatu operasi penjumlahan. Jadi pemisahnya ini kita dapat 5x adalah suku-sukunya, min y adalah suku-sukunya, dan 7 juga suku-sukunya. Nah, pengertian lanjut kita akan masukin langsung. Nah, ini bahan pokoknya, sistem persamaan linear dua variabel. Pengertian sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan linear di mana adalah dua persamaan linear yang melibatkan satu variabel yang mempunyai hubungan antara keduanya dan memiliki atau mempunyai satu penyelesaian. Jadi biasanya itu ada dua persamaan paling sedikit dan melibatkan dua variabel, ada x dan y, kemudian mempunyai hubungan antara keduanya. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel ada persamaan satunya adalah A1x plus B1y min c sama dengan 0 atau sama dengan c. Yang keduanya adalah A2 x plus by P2y sama dengan c, dimana x-nya ini disebut variabel, x-nya ini disebut variabel, kemudian A, B, dan C, nilai depannya ini itu syaratnya harus bilangan real, boleh min, boleh plus, boleh positif, negatif, di sini boleh, dengan syarat A dan B itu tidak boleh 0. Kenapa? Ketika dia 0 maka menjadi satu persamaan. Jika kedua-duanya 0 maka dia bukan sebuah persamaan linear. Ada beberapa penyelesaian untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah metode eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang pertama, metode eliminasi. Metode eliminasi apa sih? Metode eliminasi, eliminasi adalah mengurangi atau menghilangkan, yaitu mencari variabel dengan menghilangkan variabel yang koefisiennya sama. Gimana caranya membuat koefisien itu sama? Dengan cara dibagi atau dikali. Untuk soal yang berupa soal cerita atau soal kalimat, biasanya kita sendiri yang menentukan apakah itu x atau y-nya. Untuk di depan sama dengan di depan dengan x dan di belakangnya dengan y. Untuk pemisah seperti itu. Misal, hitung 3x plus y dari persamaan linear dua variabel berikut. 5x min 3y sama dengan 17, 2x plus 4y sama dengan 12. Jadi berapa sih nilai 3x dan 3y nya? Maka kita harus mencari x dan y nya ini dari persamaan ini berapa sih, baru kemudian dikalikan dengan ya angka yang dicari. Contoh misal, jawabannya maka seperti ini. Misal maaf kita mau eliminasi nilai x-nya, variabel x-nya, maka yang harus disamakan adalah x-nya. Untuk menghilangkan x-nya, maka kita kali, lihat, kita tadi ada persamaannya adalah 5x min 3y sama dengan 17 dan 2x plus 4y sama dengan 12, maka yang di atas kita kali 2
untuk menghilangkan X-nya supaya sama, dan di bawahnya kita kali 5. Hasilnya adalah di atas 5 kali 2 sama dengan 10, min 3 kali Y, min 3Y kali 2 sama dengan min 6, 17 kali 2 sama dengan 34. Di bawahnya juga sama, 2 kali 5, 4 kali 5, dan 12 kali 5. Kemudian kalian kurangin untuk menghilangkan ini, atau bisa ditambah juga jika salah satu depannya adalah negatif. Ini kita dapat min 6Y 10x dikurang 10x 0, min 6y diambil 20 jadi minus 26y, 34 diambil 260 sama dengan minus 26, y sama dengan 1. Ini eliminasi yang pertama. Yang kedua, eliminasi variabel y, yaitu sekarang y-nya yang kita hilangin. Dengan cara apa? Dengan cara dikali juga sama, dikali dengan berapa sih angka yang sama ketika ini dikali, angkanya adalah 3 kali 4. 4 dikali 3, di atasnya dikali 4 sama dengan 5 kali 4 20, x min 12y sama dengan 4, ini dikali 3 sama dengan 6x plus 12y sama dengan 36, kemudian ini ditambah. Kenapa saya tambah? Karena lihat di sini depannya y adalah negatif, negatif ketemu positif menjadi 0. Di bawahnya ini ditambah jadi 26x sama dengan 104. 104 dibagi 26 kita dapat nilai x sama dengan 4. Jadi kalian boleh menghilangkan apa saja, boleh x-nya dulu atau y-nya dulu, kemudian kalian tentukan apa yang paling mudah untuk dihilangkan, seperti itu. Jadi berapa nilai 3x plus y? Kita dapat di sini x adalah 4, y-nya adalah 1, langsung masukin aja ke permintaan soalnya. 3 kali 4 tambah 1 sama dengan 13. Jadi jumlah antara x dan y-nya adalah 13. Kemudian contoh soal yang kedua, di sini harga 2 buah buku dan 3 buah penggaris adalah 5.400, sedangkan harga 3 buah buku dan penggaris harganya adalah 3 buah buku dan 4 buah penggaris harganya adalah 7.700. Harga masing-masing satu buku adalah harga berapa sih harga masing-masing buku dan satu penggaris? Harga satu buku dan harga satu penggaris. Langkah pertama adalah mengubah benda tersebut menjadi huruf antara A sampai Z. Misal X adalah buku dan Y adalah penggaris, maka bentuknya adalah 2 buah buku menjadi 2X, 3 penggaris menjadi 3Y sama dengan 5.400. Sedangkan untuk 3 buah buku dan 4 buah penggaris, 3 buah buku dan 4 penggaris, di sini bukunya itu menjadi X dan penggarisnya itu menjadi Y. 3x plus 4y sama dengan 7.700. Kemudian kita udah dapat persamaannya. Jadi x-nya adalah buku dan y adalah penggaris. Tuh. Lalu kita udah dapat tadi persamaannya. Kita hilangkan x-nya, baru kalian eliminasi variabel x-nya nih. Di sini kita sama caranya menghilangkan nilai x, maka kalian harus samain menjadi berapa? Menjadi kali 3, bawahnya dikali 2. Bisa dikali 4, kali 3, boleh. Bebas kalian mau menghilangkan yang mana.
di sini dapat kita hilangkan y-nya. Jadi ini maaf, ini seharusnya menghilangkan variabel y. Jadi di sini yang 12-nya yang kita hilangkan. 8x plus 12y sama dengan 21, 600. 9x plus 2 plus y sama dengan 3100. Kemudian ini dikurangin, hasilnya adalah minus x. 8 min 9 sama dengan min x. 21600 diambil 23100 sama dengan 1500, maka nilai x adalah 1500. Boleh nggak Pak setelah ini langsung dikali dimasukin ke angka yang udah didapat ini? Boleh saja. 2x plus 3y sama dengan 5400. Kemudian kita eliminasi nilai x ya sekarang, dikali dengan 3 dan 2. Di sini kita nilai x nya kita hilangin, 3 dan 2, maka didapat 6x plus 9y sama dengan 6200. 3x plus 4y sama dengan 7700. Dan 6x plus 8y sama dengan 5400. Baru kalian hilangkan x nya menjadi y sama dengan 800. Jadi kita dapat harga satu buku adalah 1400 dan penggaris adalah satu penggaris harganya 800. Kita dapat x ya, ingat x adalah buku, y nya adalah penggaris. Oke, metode substitusi. Metode substitusi apa sih? Metode substitusi yaitu mengganti sementara suatu variabel nilainya menjadi variabel lain. Contoh soal, di sini nilai minus 2y dari sistem persamaan linear adalah x plus 2y sama dengan 5. 3x min 5y sama dengan minus 7. Lihat di sini kita dapat soalnya dari persamaan ke-1. X min 2y sama dengan 5, pindah ke kanan y-nya, maka dia jadi negatif 2y. X sama dengan 5 min 2y, dimana ini, kemudian setelah ini baru kita masukin ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan keduanya adalah 3x min 5y sama dengan minus 7. Kemudian angka x ini masukin ke angka 3 ini. Jadi 3 dikali 5 min 2y min 5y sama dengan minus 7. Sama dengan 15 min 6y min 5y sama dengan minus 7. Sama dengan ini 11y. Kenapa 11y? Ini langsung saya bagi. Ini pindah ke kanan sama dengan min 17 min 15 langsung dapat ini. Jadi minus 11y sama dengan minus 22. Coret minnya, belakangnya minnya juga dicoret, dapatlah 11y sama dengan 22, y sama dengan 2. Ini dibagi 22 dibagi 11 sama dengan 2. Kita dapat satu persamaan, langsung masukin aja, substitusin aja. Jadi 5 kita substitusin di sini atau di atasnya langsung boleh, sama saja. Atau di sini juga boleh. Jadi 5 min 2 dikali 2 sama dengan 1. Kita udah dapat nilai x dan y, maka 1 jadi nilai x min 2y sama dengan 1 min 2 dikali 2 sama dengan min 3. Kemudian satu soal lagi, menyelesaikan sistem persamaan dengan metode kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Jadi di sini adalah kalian eliminasi dulu, setelah dapat salah satunya baru kalian substitusiin. Bolehkah kita yang sebelum
sebelumnya boleh menggunakan metode ini, gabungan antara keduanya boleh. Gunakan waktu yang paling singkat untuk menyelesaikan suatu soal. Jadi ketika ujian kalian harus menggunakan teknik ini juga. Misal contoh soal, jika ada X dan Y adalah penyelesaian dari nilai 3X min 2Y sama dengan 8 dan 12X plus 3Y sama dengan 21, maka tentukan 3X min 3Y nya. Bagaimana caranya? Eliminasi dulu dan substitusiin. Eliminasinya, apa yang mau kita eliminasi di sini? Yang sama. Usahakan yang paling mudah untuk perkaliannya. Kita lihat. Oke, betul. Kalian kali saja 3, kita eliminasi Y-nya, bawahnya dikali 2. Supaya perkaliannya tidak terlalu banyak, didapatlah 9X min 6Y sama dengan 24. Persamaan kedua didapat 24X plus 5 plus 6Y sama dengan 42. So eliminasi, Y-nya menjadi 9 plus 24X sama dengan 33X. 24 plus 42 sama dengan 66. Kita dapat X sama dengan 66 dibagi 33 sama dengan 2. Kemudian kita udah dapat ini, langsung eliminasi saja. Masukin ke atas atau ke bawah. Nah ini kita masukin yang ke atas agar tidak terlalu banyak perkaliannya, maka didapat 3. Karena kita sudah dapat 2, maka masukin X nya 2. 3 kali 2 sama dengan 6, diambil 2Y sama dengan 8. Kemudian didapat 6 min Y sama dengan 8. Ini pindah ke kanan menjadi negatif. 6 min 2Y sama dengan 8 min 6, didapat min 2Y sama dengan 2, Y didapat sama dengan 1 negatif 1. Oke, didapat. Jadi nilainya kita udah dapat Y sama dengan min 1, X dapat 2, maka masukin aja langsung. Soalnya 3X min 3Y sama dengan 3 kali 2, diambil 3 kali minus 1 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9. Ya sahabat, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Ini adalah soal yang sering muncul dari sistem persamaan linear dua variabel. Jika soalnya seperti ini, maka kalian bisa ganti ini yang bawahnya ini menjadi angka yang lain. Ini juga bisa diganti dengan angka yang lain dengan memisalkan angka tersebut. Jika ada 8 dibagi X plus 1 ditambah 10 dibagi Y plus 1 sama dengan 4, dan 12 bagi X plus 1 diambil 5 per Y plus 1 sama dengan 2, berapa nilai X dan Y nya? Maka ini, jika ketemu soal seperti ini, kalian misalkan dulu yang ininya. 1 plus 1 dibagi X plus 1 sama dengan P, ini saya misalkan ini menjadi P, yang Y plus 1 nya menjadi Q, maka ini akan persamaan ini 8 dibagi X plus 1 tambah 10 dibagi Y plus 1 sama dengan 4 menjadi 8P, dan 10Q sama dengan 4. Ini persamaan yang barunya. Kemudian kita dapat lagi yang kedua. Dengan permisal ini maka didapat yang dari sini didapat 12P min 5Q sama dengan 2. Ini dapat persamaan yang kedua. Oke. Di sini 8P dari persamaan ini 2 ini, 8P plus 5Q sama dengan 4. Lalu dari sini kita eliminasi. Yang mana yang mau kita eliminasi supaya gampang? Kita eliminasi yang Q saja dengan dikali 1 dan dikali 2. Ini 8P plus 5Q dikali 1 sama juga, tetap saja. Kemudian 12P diambil 5Q sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 24.
min 10Q sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan untuk menghilangkan Q-nya menjadi 32P sama dengan 8. Berapa nilai P-nya? P-nya sama dengan 8 dibagi 32 sama dengan 1/4. Nah, kita udah dapat P-nya adalah 1/4. Kita cari Q-nya nih sekarang. Berapa nilai Q? Kita substitusin langsung ke salah satu persamaan ini. Nilai Q adalah 8 dikali 1/4 sama dengan 2, ditambah 10Q sama dengan 4. Kita dapat 10Q sama dengan 4. Ini 2 pindah ke kanan jadi negatif, menjadi 4. Diambil 2 sama dengan 2, maka didapat Q adalah 10. 2 dibagi 10 atau sama dengan 1/5. Kita udah dapat nilai P-nya 1/4, nilai Q-nya 1/5. Nah, untuk mendapat nilai X, balikin lagi nih. P-nya ini ke sini, Q-nya ini ke sini. Kita dapat P sama dengan setengah dan Q sama dengan 1/5. Kita balikin lagi untuk mendapat nilai X-nya. Jika 1/X plus 1 sama dengan 1/4, maka berapa nilai X-nya? X-nya adalah X plus 1 sama dengan 4, X sama dengan 4 min 1 sama dengan 3, sama Y sama dengan 1, 1 per Y plus 1 sama dengan 1/5. Y sama dengan 1 sama dengan 5. Y tambah 1 sama dengan 5. Diambil dari bawahnya saja. Jadi nilai Y adalah 5 min 1 sama dengan 4. Kita dapat X-nya 3, ini Y ya, maaf ya. Jadi 3 plus 4 sama dengan 7. Ya, cukup sekian dari Bapak untuk persamaan linear variabel. Nanti kita lanjut ke persamaan linear 3 variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.